Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Eza Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-23. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, untuk menenangkan perasaan Ki Wirodadi, maka mereka telah menelusuri lagi jalan yang rumit untuk sampai ke tepi padang rumput itu. Mula-mula mereka memang terkejut. Di padang rumput itu ternyata telah banyak orang. Obor telah terpasang meskipun baru beberapa. Namun setelah mereka mengamati sejenak, ternyata mereka menyadari bahwa yang dilakukan oleh orang-orang beraliran sesat itu barulah persiapan. Mereka sibuk menghias tempat persembahan dengan janur yang berwarna kekuningan, sebagaimana mereka menghias tempat perhelatan perkawinan. Demikian pula regol padukuhan, dan agaknya juga bangunan-bangunan yang ada di padukuhan kecil itu. Tetapi orang-orang yang berada di pinggir padang rumput dan bersembunyi di balik rimbunnya pohon perdu itu tidak berani mendekat. Mereka hanya dapat mengamati semuanya itu dari kejauhan. Dalam pada itu, Ki Ajar berbisik, "Agaknya mereka telah memperkuat penjagaan. Hilangnya beberapa orang di antara mereka telah membuat mereka menjadi sangat berhati-hati." Ki Wirodadi mengangguk-angguk, namun ia masih saja dibayangi oleh kecemasannya akan kemungkinan yang terjadi atas Manggada dan Laksono. Keduanya bukan apa-apanya, tidak ada hubungannya keluarga sama sekali. Jika keduanya menjadi korban, maka ia tentu akan menyesal sekali. Tetapi ia tidak dapat mengatakannya. Kedua anak muda itu sendiri nampaknya sudah begitu mantap untuk terjun ke gelanggang. Sebagaimana pernah mereka katakan bahwa selain untuk menyelamatkan gadis itu, maka kepercayaan sesat itu memang harus dipadamkan. Malam itu mereka sempat melihat persiapan yang dilakukan oleh beberapa orang itu. Bahkan mereka melihat semacam gladi bagaimana upacara itu akan dilakukan besok. Mereka yang berada di pinggir padang rumput, di balik gerumbul-gerumbul perdu itu, melihat bagaimana besok iring-iringan itu akan keluar dari regol. Ternyata gadis yang akan dikorbankan akan dibawa naik sebuah tandu dikawal oleh 4 orang bersenjata. Sementara itu, tempat penyerahan korban telah dijaga pula oleh 4 orang di setiap sudutnya. Pengawal itu bersenjata tombak panjang dengan juntai janur kuning di bawah mata tombaknya. Gladi upacara itu agaknya dilakukan hampir utuh. Namun Ki Ajar berkata, "Penjagaan kali ini memang nampak lebih cermat." "Ki Ajar pernah melihat upacara semacam ini?" bertanya Ki Wirodadi. "Bukankah aku pernah mengatakannya? Tetapi aku segan untuk mengingatnya lagi, karena penglihatanku itu selalu menyiksa perasaanku. Aku melihat satu tindakan yang bertentangan dengan nuraniku, tapi aku tidak dapat berbuat apa-apa," desis Ki Ajar. Ki Wirodadi tidak bertanya lagi. Ia mengerti perasaan Ki Ajar yang sakit.
justru karena ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika bulan menjadi semakin tinggi dan bahkan mencapai puncaknya, semua persiapan telah diselesaikan. Bahkan beberapa rontek dan umbul-umbul telah terpasang pula. Upacara itu memang merupakan upacara yang termasuk besar. Namun sekilas di dalam angan-angan Ki Wiro dadi pertanyaan, apakah mereka akan berhasil dengan rencana mereka? Justru menghadapi kesiagaan yang begitu tinggi. Tetapi ia selalu mengusir keraguan-raguan di dalam hatinya. Ia sadar bahwa Ki Ajar dan anak-anak muda yang bersedia membantunya itu agaknya membenci keraguan-raguannya. Karena itu, ia harus memantapkan sikapnya, apapun yang tersirat di hatinya. Demikianlah, ketika padang rumput itu menjadi semakin sepi, Ki Ajar berkata, "Marilah, agaknya semua persiapan telah selesai. Kita sudah mendapat gambaran apa yang akan terjadi besok. Kita sudah melihat celah-celah yang memberi kemungkinan kepada kita untuk bertindak besok malam." "Kapan kita akan hadir di sini besok, Ki Ajar?" bertanya Ki Wiro Dadi. "Pada saat bulan terbit, kita harus sudah berada di sini," jawab Ki Ajar. Ki Wiro Dadi menarik nafas dalam-dalam, namun ia kemudian mengikuti Ki Ajar meninggalkan tempat itu. Demikian pula Manggada dan Laksono. Ketika mereka sampai di rumah Ki Ajar, maka Ki Ajar telah mempersilahkan mereka langsung beristirahat. "Kita besok memerlukan tenaga dan kemampuan kita sepenuhnya," berkata Ki Ajar. Ki Wiro Dadi, Manggada dan Laksono tidak membantah. Mereka pun telah pergi ke Serambi dan membaringkan diri di amben yang cukup besar. Di Serambi terasa lebih sejuk dan segar daripada mereka berada di dalam rumah yang terasa sempit dan panas. Karena itu, mereka pun merasa akan dapat lebih cepat tidur daripada jika mereka berada di dalam. Di hari berikutnya, Ki Wiro Dadi dan kedua orang anak muda itu telah melakukan persiapan terakhir. Malam nanti mereka akan bergabung di antara hidup dan mati. Tetapi apapun yang terjadi, mereka sudah bertekad untuk menghancurkan gerombolan orang yang menganut ilmu sesat. Meskipun orang-orang itu berjumlah jauh lebih banyak, namun mereka yakin bahwa jika para pemimpinnya telah dikalahkan, yang lain tidak akan banyak memberikan perlawanan. Ketika matahari turun, Ki Ajar telah bersiap-siap pula. Setelah memberikan pesan-pesan terakhir, maka mereka pun mulai bergerak. Tetapi mereka harus sangat berhati-hati. Mereka tidak boleh datang sebelum gelap, tetapi mereka pun tidak boleh terlambat. Karena itu, mereka sengaja berangkat agak awal. Namun mereka harus menunggu di sebuah semak-semak yang berdaun rimbun. Baru ketika senja turun, mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju ke padang rumput yang menjadi arena penyerahan korban bagi orang-orang berilmu hitam itu. Bagaimanapun juga, terasa debar di jantung mereka menjadi semakin keras ketika mereka semakin dekat. Dari jarak yang agak jauh, telah nampak cahaya obor yang menjulang. Agaknya padang rumput itu memang menjadi terang oleh puluhan obor yang telah dinyalakan. Pada saat hari mulai gelap, Ki Ajar dan kawan-kawannya mempersiapkan diri. Mereka tidak boleh terlambat bertindak, karena jika ia terlambat, maka segalanya akan gagal.
gadis itu tentu akan terbunuh dan bahkan mungkin mereka semuanya pun akan terbunuh pula. Tetapi jika terjadi hal yang demikian, maka itu adalah akibat yang harus mereka terima. Sambil menunggu bulan bulat di langit, detak jantung mereka serasa menjadi semakin cepat. Rasa-rasanya mereka harus menunggu sangat lama. Namun akhirnya, langit pun menjadi semakin terang. Sesaat lagi, bulan akan terbit. Ki Ajar memberikan isyarat kepada mereka yang bekerja bersamanya. Di saat bulan terbit, semua persiapan akan dilakukan pada tahap terakhir. Sejenak kemudian, korban pun dibawa keluar dari padukuhan dan diarak ke tempat korban dipersembahkan. Upacara akan berlangsung beberapa lama, sehingga baru menjelang tengah malam, pusaka yang akan menjadi sangat bertuah itu dihunjamkan ke dada korban. Dengan isyarat itu, maka Ki Wirodadi, Manggada dan Laksono telah bergeser untuk mengambil jarak. Namun dalam pada itu, si Bongkok mendekati Ki Ajar untuk menerima perintah-perintahnya. Kita tidak akan mendapatkan kesempatan lain, Bongkok, berkata Ki Ajar. Ya Ki Ajar, jawab si Bongkok. Karena itu, kita harus berhasil kali ini. Kepercayaan sesat ini harus kita hancurkan, sehingga tidak akan dapat tumbuh kembali. Selebihnya, kita selamatkan gadis yang akan menjadi korban itu, desis Ki Ajar. Si Bongkok mengangguk-angguk, namun perhatiannya sepenuhnya tertuju kepada gerbang padukuhan yang terang. Begitu gadis itu diletakkan di atas tempat korban, kita akan bertindak, berkata Ki Ajar. Orang Bongkok itu masih saja mengangguk, tetapi ia tidak segera menjawab. Perhatiannya masih saja tertuju kepada kesibukan di pintu gerbang. Agaknya benda-benda upacara sudah akan dibawa keluar sebelum mereka membawa korban itu sendiri. Sebenarnya lah bahwa Ki Ajar dan orang Bongkok itu pernah menyaksikan apa yang terjadi di padang rumput itu, tetapi mereka merasa ngeri untuk mengingatkannya. Tetapi dalam keadaan yang penting itu, mereka terpaksa melihat kembali ingatan mereka tentang upacara-upacara yang pernah dilakukan di padang itu. Beberapa saat kemudian, benda-benda upacara telah dibawa keluar. Beberapa puluh obor mendahului benda-benda upacara itu dalam iring-iringan agak panjang. Benda-benda upacara itu kemudian dibawa ke tempat korban diserahkan. Sebagian diletakkan di atas tatanan batu, sementara yang lain diletakkan di bawah. Manggada dan Laksono yang belum pernah menyaksikan upacara seperti itu merasa jantungnya berdetak semakin keras. Bulu-bulu tengkuk mereka serasa berdiri. Upacara itu nampak mengerikan. Apalagi kedua anak muda itu sudah mulai membayangkan seorang gadis terbaring di tempat korban. Kemudian sebilah keris diangkat tinggi-tinggi dan terayun menghunjam ke jantungnya. Rasa-rasanya anak-anak muda itu mendengar jerit tinggi, namun ternyata yang didengarnya adalah isyarat dalam upacara yang sedang berlangsung itu dari salah seorang perempuan yang memimpin upacara itu di antara beberapa orang perempuan yang lain. Tiba-tiba saja terjadi gerakan mengejutkan. Dengan serentak, semua orang di sekitar tempat itu bergerak, berputaran sambil meneriakkan kata-kata yang tidak jelas. Semakin lama semakin cepat. Beritahu anak-anak muda itu, berkata Ki Ajar.
sebentar lagi korban akan dibawa keluar. Orang bongkok itu pun kemudian merangkak mendekati anak-anak muda itu untuk memberikan isyarat dengan tangannya bahwa korban akan dibawa keluar. Manggada dan Laksono telah bergeser lagi semakin jauh, sementara Ki Wirodadi tetap berada di tempatnya. Mereka akan mempergunakan anak panah untuk menyerang dari jarak jauh, sehingga akan timbul kekacauan di tempat upacara itu. Meskipun di sekitar tempat upacara itu terdapat banyak orang, tetapi kelima orang itu yakin bahwa hanya beberapa saja di antara mereka yang bersiap untuk benar-benar bertempur dengan kemampuan yang memadai. Mereka telah melihat beberapa orang bukan saja menjajaki kemampuan mereka, tetapi justru telah membunuhnya. Sejenak kemudian, terdengar suara bendi yang bergaung memecah keriuhan di padang rumput itu. Bendi yang menjadi isyarat bahwa korban akan dibawa keluar dari pintu gerbang padukuhan di sebelah padang itu. Orang-orang yang menunggu di atas tanggul di balik gerumbul itu menjadi tegang, terutama Manggada, Laksono, dan Ki Wirodadi. Ki Wirodadi yang seakan-akan telah melihat anak gadisnya diarak dalam tandu keluar pintu gerbang. Rasa-rasanya tidak sabar lagi menunggu lebih lama. Korban yang akan dibaringkan di atas tempat korban itu benar-benar telah ditandu keluar dari pintu gerbang. Satu iring-iringan panjang dengan beberapa tanda upacara yang lain dari yang telah lebih dahulu dipasang. Namun dari tempat mereka bersembunyi, Ki Wirodadi dan kawan-kawannya tidak dapat melihat wajah orang yang berada di dalam tandu itu. Tetapi mereka tidak mempedulikannya. Mereka berpegang pada rencana yang telah mereka susun. Demikian korban diletakkan di atas batu itu, mereka akan bertindak. Mereka tidak akan menunggu upacara berkepanjangan, sehingga akan dapat membuat jantung mereka semakin tegang dan mungkin akan kehilangan keseimbangan. Dalam saat itu, mungkin Panembahan belum ada di padang, tetapi itu kebetulan sekali. Kita akan menghadapi lawan-lawan yang lain. Baru kemudian kita akan berhadapan dengan Panembahan, berkata Ki Ajar yang menjelaskan saat mereka menyusun rencana. Dengan demikian, mereka dapat menghadapi lawan-lawan mereka bergantian. Kehadiran korban itu benar-benar bagaikan iring-iringan pengantin perempuan dalam upacara yang besar. Bahkan suara gamelan pun telah terdengar mengiringi korban yang duduk di atas tandu itu. Namun sebenarnya lah, orang yang duduk di atas tandu itu seakan-akan tidak lagi sadar akan dirinya karena ketakutan yang mencekam. Perempuan yang duduk di dalam tandu itu menyadari bahwa sebentar lagi umurnya akan dicabut di atas tempat untuk menyerahkan korban. Ki Wirodadi rasa-rasanya tidak sabar lagi, tetapi ia harus menunggu Ki Ajar memberi isyarat. Dalam siraman cahaya bulan, mereka yang bersembunyi di balik gerumbul itu melihat perempuan yang duduk di dalam tandu itu dipanggul 3 kali mengelilingi tempat yang akan dipergunakannya untuk menyerahkan korban. Kemudian tandu itu berhenti tepat di sisi sebelah kanan. Dengan penuh hormat, beberapa orang perempuan telah mempersilahkan pengantin perempuan turun dari tandu dan naik ke atas tempat korban diserahkan.
Ternyata bahwa perempuan di dalam tandu itu tidak lagi mampu untuk melakukannya sendiri. Ia memerlukan pertolongan dari orang-orang yang mengiringinya. Karena rasa-rasanya, tulang-tulangnya tidak lagi dapat mengangkat tubuhnya. Ketakutan yang sangat memang telah mencekam jiwanya, sehingga ia kehilangan kemampuan untuk menguasai kehendaknya sendiri atas tubuhnya itu. Namun bagaimanapun juga, Ki Wirodadi tidak sempat melihat siapakah perempuan itu. Namun yang terbayang di matanya bahwa perempuan itu adalah anak gadisnya. Demikian perempuan itu naik dan dibaringkan di atas tempat menyerahkan korban. Upacara pun segera dimulai. Beberapa orang mulai berloncatan menari-nari di sekitar korban yang telah terbaring. Teriakan-teriakan yang tidak dapat dimengerti menjadi semakin keras dan semakin cepat. Orang-orang yang menari-nari itu mulai bergerak di sekeliling tempat korban dibaringkan. Ki Ajar menganggap waktunya sudah tepat. Karena itu, ia memberikan isyarat. Orang bongkok yang berada di dekatnya telah mendapat perintah untuk melemparkan batu-batu kecil ke arah Ki Wirodadi, dan kedua anak muda yang membantunya berusaha membebaskan anak gadisnya itu. Ki Wirodadi memang sudah tidak sabar lagi. Karena itu, demikian ia mendapat isyarat sebagaimana sudah disepakati. Ia pun segera meletakkan endong anak panahnya di lambung. Dengan tergesa-gesa, Ki Wirodadi memasang anak panah pada tali busurnya sebagaimana dilakukan oleh Manggada dan Laksono. Sesaat kemudian, anak panah terlepas. Terdengar jerit mengoyak teriakan-teriakan upacara. 3 orang telah jatuh dengan anak panah melekat di punggungnya. Sejenak orang-orang yang sedang menari-nari itu bagaikan telah membeku. Namun lagi, 3 orang telah jatuh sambil menjerit kesakitan. Upacara itu pun menjadi gempar. Beberapa orang berteriak berlari-lari. Namun pemimpin upacara itu tiba-tiba saja telah berteriak, "Selamatkan Ratu!" Suaranya meledak sebagaimana suara guruh di langit yang diselimuti mendung gelap. Ki Ajar menangkap isyarat itu. Yang dimaksud dengan ratu tentu orang yang sudah siap dikorbankan itu. Karena itu, Ki Ajar berkata kepada orang bongkok, "Sekarang." Orang bongkok itu pun mengangguk. Tiba-tiba saja mulutnya melepaskan bunyi yang khusus, seperti bunyi seekor tikus. Ternyata bunyi itu adalah bunyi yang dikenali oleh 2 ekor harimau yang sudah lama bersembunyi di belakang gerumbul. Sebagaimana si bongkok itu sendiri. Oleh isyarat itu, kedua ekor harimau itu telah meloncat keluar dari persembunyiannya sambil mengaum keras sekali. Suaranya memang mengejutkan, apalagi ketika kedua ekor harimau itu menyergap orang-orang yang ada di sekitar batu tempat korban akan diserahkan. Beberapa orang berlari-larian dengan penuh ketakutan. Sementara itu, anak panah Ki Wirodadi, Manggada dan Laksono masih saja mengambil korban. Beberapa saat kemudian, para pengawal berusaha menguasai keadaan. Namun mereka menjadi sangat berhati-hati karena kehadiran 2 ekor harimau yang bagaikan mengamuk di antara orang-orang yang berlari cerai-berai. Sejenak kemudian, sekelompok pengawal hadir di tempat yang kacau itu. Dengan senjata di tangan, mereka siap menghadapi 2 ekor harimau yang mengamuk itu.
Tetapi ternyata mereka tidak sekedar menghadapi 2 ekor harimau. Beberapa orang di antara mereka telah jatuh terjerembab dengan anak panah menghunjam di punggung. Setan! Geram pemimpin kelompok pengawal, dan sekali lagi terdengar perintah. Selamatkan ratu! Beberapa orang pengawal memang berlari untuk mengambil gadis yang sudah terbaring di atas batu tempat persembahan itu. Tetapi beberapa anak panah telah menghentikan mereka. 2 orang anak muda berdiri di atas setumpuk batu yang diatur rapi itu, di bawah kaki gadis yang terbaring ketakutan. Sementara itu, Ki Wirodadi berdiri di sebelah kepala gadis itu. Mereka bertiga telah mempergunakan anak panah mereka untuk menghentikan para pengawal yang siap menyerang mereka. Sementara seluruh padang rumput menjadi kacau oleh 2 ekor harimau yang nampak sangat liar dan garang. Ketika para pengawal berusaha untuk menyerang dari arah yang lain, maka mereka telah menghadapi Ki Ajar dengan pedang terhunus. Dengan senjata itu, Ki Ajar tidak menunjukkan sesuatu diri kepada para pengawal pada senjatanya. Pertempuran pun segera terjadi, namun dalam waktu yang singkat, jumlah para pengawal telah susut terlalu banyak. Di saat perhatian mereka tertuju kepada 2 ekor harimau, maka anak panah telah mematuk punggung. Tetapi jika mereka memperhatikan anak panah itu, maka kuku harimau itu akan mengoyak tubuh mereka. Dalam keadaan yang kacau itulah, terdengar suara Ki Ajar yang tiba-tiba saja telah berada di dekat Ki Wirodadi. Lihat gadis itu, selamatkan siapapun ia. Syukur jika gadis itulah yang kita cari. Ki Wirodadi pun segera tanggap. Dengan tangkasnya ia telah meloncat ke atas tempat persembahan itu. Setumpuk batu yang diatur dengan cermat dan dipahat meskipun agak kasar. Dalam keremangan cahaya obor, Ki Wirodadi mencoba mengamati wajah gadis yang telah dirias itu. Untuk beberapa saat Ki Wirodadi tercenung, namun akhirnya ia menjadi yakin ketika terdengar gadis yang lemah dan tidak lagi mampu menguasai dirinya sendiri karena ketakutan itu berdesis. Ayah! Kau! Ki Wirodadi menjadi serak. Namun ia segera sadar ketika Ki Ajar berkata, "Bawa anak itu, kita akan menyelamatkannya." Ki Wirodadi pun segera menyangkutkan busurnya di pundaknya, kemudian dengan tangkasnya mendukung anak itu di kedua tangannya. Dalam keadaan wajar, mungkin ia merasa agak berat membawa anak gadisnya di kedua tangannya itu. Tetapi dalam keadaan yang gawat, maka rasa-rasanya anak gadisnya itu masih saja seorang anak kecil yang memang sepantasnya didukungnya. "Kita bergerak sekarang," berkata Ki Ajar. Orang-orang itu pun dengan tangkasnya telah berloncatan mundur. Manggada dan Laksono tidak henti-hentinya melepaskan anak panah mereka ke arah orang-orang yang memburunya. Tetapi pengawal yang memburu mereka terlalu banyak, sehingga beberapa orang mampu mencapai orang-orang yang sedang melarikan diri itu. Namun Ki Ajar tidak membiarkan mereka menyentuh gadis yang sedang didukung oleh Ki Wirodadi itu. Sementara 2 ekor harimau itu lebih banyak mengacaukan pemusatan perhatian para pengawal daripada penyerang mereka. Namun dengan demikian, maka para pengawal yang kebingungan itu telah menjadi sasaran anak panah Manggada dan Laksono. Beberapa saat kemudian,
Mereka telah mendekati tanggul di pinggir jurang yang rendah. Manggadalah yang lebih dahulu berdiri di atas tanggul itu. Kemudian ia berusaha melindungi orang-orang yang lain dengan anak panahnya di saat orang-orang itu mengundurkan diri. Sementara Laksono sambil melangkah surut, masih juga selalu melepaskan anak panahnya pula. Ternyata Ki Ajar, Ki Wirodadi, Manggada dan Laksono telah meloncat ke dalam jurang yang rendah. Namun dalam sekilas di bawah terangnya bulan bulat, anak-anak muda itu melihat harimau yang bagaikan mengamuk di padang rumput. Tetapi yang membuat bulu tengkuk mereka meremang bukan hanya kedua ekor harimau itu. Antara nampak dan tidak nampak dalam keremangan cahaya bulan bulat dan cahaya obor, mereka melihat seekor harimau yang berwarna keputih-putihan dengan wujud yang lebih besar dari kedua ekor harimau yang dipelihara oleh orang bongkok itu. Tetapi anak-anak muda itu tidak sempat memperhatikan lebih lama lagi. Ki Ajar telah memberikan isyarat agar mereka segera meninggalkan tempat itu, menelusuri jurang yang rendah, menuju ke tempat yang rumit dan jarang disentuh kaki manusia, apalagi dalam keremangan malam, meskipun bulan terang. Ki Wirodadi memang mengalami kesulitan karena ia harus membawa anak gadisnya. Namun terdorong oleh tekadnya untuk menyelamatkan anak gadisnya itu, maka ia rasa-rasanya tidak menemui hambatan sama sekali. Tetapi ketika mereka menempuh jalan yang rumpil dan miring, maka Manggada dan Laksono terpaksa menolong Ki Wirodadi, ikut menjaga agar Ki Wirodadi dan anaknya tidak justru terperosok ke dalam jurang. Ketika mereka menjadi semakin jauh, Manggada dan Laksono yang beberapa kali berpaling masih belum melihat orang bongkok dengan kedua ekor harimaunya itu. Bahkan kedua anak muda itu sempat menjadi cemas. Banyak kemungkinan dapat terjadi dalam keributan di padang rumput itu. Para pengawal tentu akan segera berdatangan. Bahkan barangkali para pemimpin dari padepokan yang besar itu telah datang pula. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.